Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa adalah kelompok orang-orang terdidik secara akademik yang tentu ketika melakukan unjuk rasa, demonstrasi pada siapapun, termasuk pada para tokoh-tokoh kita, pimpinan-pimpinan kita, tentulah harus menggunakan parameter akademik. Dari bahasanya, tuntutan sikapnya, semuanya harus dikontrol agar sesuai dengan tingkat akademik. Unjuk rasa demonstrasinya mahasiswa haruslah berbeda dengan demonstrasinya anak-anak jalanan yang tidak mengenyam pendidikan akademik yang cukup. Baik tuntutan maupun bahasa redaksionalnya pasti berbeda. Mahasiswa kalau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan tingkat akademik mereka, maka dipertanyakan, sayang untuk apa Anda mendapatkan pendidikan, Anda kuliah, kalau kemudian bahasanya sama dengan orang-orang jalanan. Nah, baru-baru ini terpantau sekelompok mahasiswa dari UGM Yogyakarta rame-rame mendatangi kediamannya Pak Jokowi. Nah, apa yang mereka lakukan di sana, kita simak videonya nih. Mbak, ini dari mana nih, Mbak? Dari mana nih? Dari mana? Dari UGM. Dari UGM. Ya, dari Jogja. Oh, iya. Ya. Dari fakultas apa? Dari fakultas kedokteran. Kedokteran. Ya, baru mau lulus. Gimana tadi pertanyaan terakhir Pak Jokowi? Temen ya, ramah, minta doa juga supaya kedepannya lancar, bisa menjadi dokter yang baik, ya, bisa bermanfaat buat masyarakat. Semangat terus menjalani kehidupan yang baru, ya, Semoga Pak Jokowi sehat selalu. ya, dan tetap berguna bagi bangsa dan negara. We love you, Pak Jokowi. Terima kasih. Boleh saja. Oke ya, itu dia tadi mahasiswa dari UGM banyak yang mendatangi mengunjungi kediamannya Pak Jokowi. Tetapi bukan untuk unjuk rasa, bukan untuk demo, dan ternyata sebaliknya mahasiswa-mahasiswi ini datang ke kediaman Pak Jokowi justru dalam rangka berterima kasih ke Pak Jokowi, mengapresiasi Pak Jokowi, dan mendoakan Pak Jokowi agar ke depan bisa menjadi sosok yang tetap masih berguna bagi bangsa dan negara walaupun sudah pensiun menjadi presiden. Setiap kepala punya pendapat, punya pikiran yang berbeda-beda, termasuk para mahasiswa. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para mahasiswa UGM tadi, di antaranya tadi jelas disebutkan dari Fakultas Kedokteran. Ya, tidak setiap mahasiswa punya pikiran yang sama. Kita juga tidak melarang, tidak mengecam para mahasiswa yang berunjuk rasa kepada pemerintah kita hari ini ya. Terakhir ini banyak aksi unjuk rasa di Jakarta dan kota lain.
terkait dengan tagar Indonesia gelap, mengatakan bahwa Indonesia ini gelap, Indonesia ini suram dan lain sebagainya, sehingga mereka kemudian rame-rame turun jalan. Sayang sekali aksi unjuk rasanya banyak yang tidak simpatik, yakni banyak anarkisme, kemudian menggunakan kata-kata yang jorok, dan ini tidak lazim, tidak elok, tidak pantas dilakukan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa. Pak Jokowi adalah manusia biasa. 10 tahun memimpin Indonesia, banyak kekurangan. Tentu karena bukan manusia sempurna. Tetapi kita juga jangan sampai lupa bahwa Pak Jokowi juga banyak sekali menorehkan prestasi di negara ini. Tidak adil kalau kita kemudian terus-terusan menghujat, menyalahkan Pak Jokowi. Nah, disinilah kecerdasan mahasiswa diukur. Kecerdasan mahasiswa ditakar. Sebelum unjuk rasa, sebelum turun jalan, sebelum menyampaikan tuntutan-tuntutannya, Anda harus melakukan survei yang detail, survei yang komplit. Jangan sampai Anda menjadi corong bagi kepentingan sekelompok politik lain yang hari ini berseberangan menjadi oposannya Pak Jokowi, menjadi oposannya pemerintah. Itu tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa manapun kalau ingin masih dikatakan sebagai mahasiswa yang independen. Kalau kalian mahasiswa unjuk rasa kok menyuarakan kepentingan politik praktis sekelompok partai politik yang hari ini kecewa dengan Pak Jokowi, yang hari ini kecewa dengan Pak Prabowo, kalian bukan mahasiswa, itu oposan, itu partisan, dan itu tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa harus independen. Apa yang disuarakan oleh mahasiswa adalah murni karena kepentingan rakyat banyak, kepentingan publik, dalam rangka mengawal kepentingan publik, kepentingan suara orang banyak, bukan kepentingan sekelompok politik, sekelompok partisan politik partai. Jangan memakai atas nama mahasiswa kalau untuk kepentingan itu. Walaupun Anda mungkin mahasiswa, kalau turun jalan mau menyuarakan kepentingan sekelompok orang atas nama partai politik atau kepentingannya partai politik, kepentingannya oposan, lepas baju jaket mahasiswa Anda, lepas segala atribut kampus Anda. Itu mencoreng nama baik mahasiswa, mencoreng nama baik kampus. Lepas atas nama masyarakat biasa, atas nama warga masyarakat Indonesia boleh saja. Tetapi jangan pakai atribut mahasiswa kalau suara yang kalian usung adalah suara kelompok yang kecewa dengan pemerintah, kelompok partai politik tertentu. Itu ya. Jadi hati-hati, selektif lah. Selektif sebelum turun jalan. Siapa yang mendanai Anda, siapa yang menyponsori Anda, pelajari isu-isu terkini yang sedang beredar. Apakah itu adalah isu-isu yang betul-betul lazim, layak, harus diperjuangkan oleh mahasiswa, ataukah isu-isu yang memang merupakan suara kekecewaan atau suara sakit hati dari kelompok-kelompok politik tertentu. Kalau itu adalah suara orang-orang yang menjadi simpatisan partai politik atau suaranya para politikus partai tertentu yang sedang tidak suka dengan Pak Jokowi, yang tidak suka dengan Pak Prabowo, yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah, lihat dulu, analisis dulu. Analisis dulu apakah itu suara yang lazim, yang layak diperjuangkan atau tidak. Harus ditakar untung ruginya. Kalau ternyata itu adalah suara kepentingan politik murni, politik praktis murni, ya mundur kalian. Jangan ikut-ikutan. Kalian bukan tangan-tangan partai politik, bro. Ya, mahasiswa-mahasiswi kalian bukan tangan-tangan partai politik di negara ini. Kalian adalah penyambung lidah suara masyarakat. Kalau mahasiswa sudah tercemari dengan kepentingan politik praktis, lah seperti apa nanti kalian setelah selesai? Akan menjadi maklar politik sampai nanti kalau masih mahasiswa aja sudah bisa disetir, dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Serius ini. Betul. Lalu yang ketika masih mahasiswa aja, ketika masih mahasiswa suaranya masih murni independen, seketika sudah selesai belum tentu tetap independen. Tidak menjamin kalian kemudian masih bersifat idealis untuk kepentingan masyarakat. Banyak
yang dulu vokal-vokal waktu masih menjadi mahasiswa, hari ini kemudian turun jalannya kepentingan suara partai politik, kepentingan oposan, kepentingan pemesan. Ya walaupun boleh saja ketika sudah menjadi alumni sudah bukan lagi mahasiswa, tetapi setidaknya dipertanyakan kalian selama ini ketika menjadi mahasiswa apa yang didapat gitu, apa yang didapat kalau kemudian hanya sebatas menjadi penyambung lidah kepentingan oposan, kepentingan partai politik, itu disayangkan. Mahasiswa adalah kelompok yang paling terdidik yang harusnya bisa membedakan mana suara publik dan mana suara partai. Utamakan suara publik, ya, utamakan kepentingan publik, utamakan kepentingan rakyat. Kepentingan publik, kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak di atas kepentingan apapun, di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, termasuk golongan partai politik. Dan itu pelajaran yang kita terima sejak kita masih menjadi siswa-siswi di sekolah dasar. Paham ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.